Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini kita mau bikin pick a card untuk pesan semesta aja. Soalnya aku udah terlambat 2 hari ya. Jadi ya sudah, kita coba untuk mengejar keterlambatan itu. Aku akan pakai 2 kartu, Divine Guidance dan The Wealth of Ring Oracle. Aku akan bagi jadi 4 spread ya. Jadi sorry banget, emang belakangan aku sangat menjaga energi untuk tetap bisa berfungsi ya sepanjang hari tentunya. Jadi aku terutama fokusnya tuh lagi ke dalam gitu. Jadi kalau lagi kayak gini memang banyak yang hal di luar diri aku yang tidak aku utamakan dulu. Jadi nggak cuma tentang reading, tapi kayak misalnya kayak pergi keluar atau ngomong sama orang lain. Itu aku sangat-sangat batasin gitu untuk sekarang. Kalau teman-teman cukup peka dan juga empat, pasti paham ada masa-masa dimana memang kita tuh emang harus ngumpulin energi ya untuk diri kita sendiri. Karena emang kalau empat itu secara tidak sadar aja mereka sudah meluas gitu radarnya, dan itu akan terjadi kebocoran-kebocoran energi. Misalnya kayak reading kayak gini. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih reading itu atau reader bayarnya mahal banget gitu ya? Karena ketika kita tidak present, fokus kita nggak ke sekarang, ke masa sekarang ya. Karena reading ini kan ibarat kata radar kita besarin gitu, antena kita gedein gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika besar seperti itu? Energi kita itu bocor, sebenarnya ngalir ya. Atensi kita kan ngalirnya ke banyak arah, ke segala arah. Kayak misalnya gini, kamu kalau ngomong sama satu orang dengan kamu ngomong sama 10 orang, itu pasti tenaga yang keluar juga beda kan. Kalau ngomong sama satu orang, kamu nggak perlu teriak-teriak, kamu hanya harus fokus ke dia gitu kan. Tapi ketika sama 10 orang, perhatian itu akan meluas. Perhatian meluas, kamu harus konsen mendengar ke 10-10-nya dan berusaha memahami 10-10-nya gitu kan. Jadi ya bisa bisa kira-kira kurang lebih dianalogikan seperti itu. Makanya jarang ada seorang reader yang sangat profesional punya pekerjaan utama yang lain. Kalau dia sudah menjadi reader yang profesional atau menjadi coach yang profesional, dia tidak akan punya sampingan yang juga sumber penghasilan yang utama. Itu udah pasti akan menguras energinya. Jadi harus pilih salah satu. Nah, kalau aku karena aku punya tanggung jawab lain, pekerjaan yang lain, jadi energi itu memang harus ke sana. Terus ada keluarga, terutama ada diri aku sendiri. Jadi mau tidak mau channel ini akan jadi urutan kesekian. Tapi aku sangat-sangat yakin teman-teman yang ada di channel ini sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang sudah matang gitu loh. Dan kalian kesini hanya untuk mengambil konfirmasi karena jawabannya sudah tahu gitu ya. Jadi aku juga nggak khawatir. Aku tuh makin kesini makin ngerasa kalau misalnya aku nggak update, aku nggak merasa kayak punya hutang. Aku nggak merasa punya kewajiban harus update. Karena aku ngerasa kayak teman-teman tetap menghargai ketika aku update. Tapi ketika aku nggak update pun kalian baik-baik saja gitu kan. Kalian sabar-sabar aja gitu kan. Dan aku sangat-sangat yakin juga teman-teman di sini yang udah lama ngikutin aku, kita punya cara hidup kita yang
mirip ya, kita selaras dengan waktu. Kita selalu percaya sesuatu itu akan tiba kalau waktunya memang tepat gitu. Jadi thank you banget untuk tidak menuntut gitu kan, untuk sama-sama mengerti bahwa kita semua punya pace, punya ritme yang beda-beda di sini. Oke, aku udah keluarin 4 kartu. Dari nomor satunya di sini, 2, 3, 4. Seperti biasa ya, silahkan pilih salah satu atau mau berapa aja boleh. Mau tidak memilih juga monggo, jadi open saja. Buat yang baru pertama datang ke channel aku, thank you sudah mampir. Belakangan aku tidak konsisten, tapi aku akan sangat senang jika uh, aku bisa terus update, walaupun tidak setiap hari gitu. Channel ini nggak bakal mati, insya Allah nggak akan mati, tapi aku akan menyesuaikan sama ritme kehidupan nyata aku. Kalau ini kan dunia maya ya, kalau di hidup nyata seperti apa, kalau sedang memungkinkan, pasti aku akan update. Oke, aku baca dari nomor 1 ya. Oh, di sini ada kartu yang menggambarkan bahwa sebenarnya banyak banget orang-orang yang positif yang ingin masuk ke hidupmu. Banyak sekali bantuan, banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang sifatnya lebih, vibrasinya lebih tinggi. Ya, jadi ibarat kata ini adalah kelopak bunga yang mewakili satu-satu, ini adalah mewakili orang-orang yang ingin masuk ke dalam hidupmu. Lalu dia keluar dengan kartu The Truth, kebenaran. Di sini dibilang, oh, your words come from silence nor fear. Oke, intinya agar orang-orang ini bisa masuk ke dalam hidupmu, kamu mesti menjadi dirimu apa adanya. Tidak lagi bilang iya, tapi di dalam bilang enggak. Jadi hati dan mulut itu harus selaras. Karena yang akan datang ini adalah orang-orang yang vibrasinya tinggi, orang-orang yang hidup dengan jujur, artinya mereka tidak berpura-pura jadi orang lain. Mereka sangat apa adanya, mereka sangat selaras dengan alam semesta. Dan kamu pun kalau bisa sampai menarik orang-orang seperti ini, berarti kamu sebenarnya sudah siap. Kamu sebenarnya sudah siap melepaskan diri kamu yang dulu, yang masih takut, untuk menunjukkan siapa kamu sesungguhnya, atau untuk tampil apa adanya di depan masyarakat, di depan teman-teman gitu kan. Dan ini adalah transisi yang luar biasa. Untuk bisa menarik orang-orang seperti ini, kita harus menjadi orang yang positif dulu. Berarti congratulations, kamu sudah menjadi orang yang punya kualitas tersebut di dalam diri kamu. Kamu sebenarnya sudah bisa jadi diri kamu apa adanya. Kamu sebenarnya juga sudah sangat positif. Artinya kalau hidup juga lagi tidak berjalan sesuai dengan kemauan kamu, kamu nggak mengeluh terus-terusan gitu kan. Kamu paham bahwa roda dunia itu, roda hidup itu muter. Nggak selamanya keadaan selalu happy, nggak selamanya juga keadaan selalu ada di bawah. Kamu sudah menjadi orang yang sabar, kamu sudah bisa menghargai achievement-achievement atau pencapaian-pencapaian kecil kamu maupun orang lain. Jadi kayaknya kamu tuh selama ini sebenarnya sudah melakukan banyak upaya untuk belajar menjadi dirimu yang lebih baik, dan sudah berhasil sebenarnya. Sudah berhasil dan kamu hanya tinggal percaya sama prosesnya, percaya bahwa siapapun yang akan datang ke hidup kamu nantinya, mau itu dia tampilannya kayak gimana, mau dia menawarkan proyek apa, mau dia datang dalam bentuk hanya bersinggungan di pinggir jalan gitu kan, nanyain alamat atau apa, itu mereka membantu kamu untuk berevolusi ke level berikutnya gitu ya. Jadi jangan berhenti menjadi sosok yang apa adanya, juga jangan takut mengutarakan pendapat, karena untuk jujur itu sangat penting, dan ini adalah masalah orang-orang timur ya, orang Asia gitu ya. Kita sangat sangat didoktrin untuk menjadi diam. Kita jadi nggak enakan, kita jadi
lebih baik menutup diri atau simpan pendapat kita sendiri daripada menimbulkan konflik. Tapi seiring dengan pertumbuhan spiritual, pertumbuhan kebijaksanaan dalam diri kamu, kamu sebenarnya tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan percayalah sama dirimu itu, percayalah bahwa kamu tahu kok, bahwa oke, kayaknya gue harus ngomong kali ini. Dan kamu akan ngomong dengan cara yang baik, tidak marah-marah, tapi dengan ketulusan, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengkoreksi, tapi purely, murni ngasih tahu sebuah fakta. Itu akan masuk ke dalam hati orang. Mungkin orang lain egonya bisa tersenggol, tapi itu bukan tanggung jawab kita menyenangkan mereka. Yang penting apa yang kita sampaikan itu benar-benar tanpa penghakiman yang macem-macem. Ya, awal-awal kalau orang lain tersinggung it's okay, tapi lama-kelamaan hatinya itu akan juga bisa merasakan bahwa kamu tulus. Jadi satu hal dimana sebentar lagi kamu bisa buka gerbang untuk berkah. Ini kita bilangnya berkah ya. Orang-orang ini adalah yang membawa berkah ke dalam hidupmu. Satu langkah lagi menuju terbukanya pintu kehidupan bagi mereka adalah supaya apa? Ini loh. Ini yang paling penting kamu harus lakukan sekarang. Kamu harus belajar bicara dengan jujur, tanpa harus marah-marah, dan itu butuh keberanian besar. Aku tahu nggak selamanya kita punya nyali untuk ngomong apa adanya, tapi karena kamu vibrasinya juga makin naik, kamu akan ngerasa bahwa untuk tidak ngomong pun akan menyakitkan gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu ya, ketika kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baru lagi, kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu tuh udah nggak bisa kita pakai. Yang biasanya kita diem aja, atau malah kebalikan, yang biasanya kita vokal banget ya, apa-apa kita kritik. Nah, kemudian pas kita lagi berubah, lagi bertransisi menjadi seseorang yang baru, kita mau vokal itu rasanya badan tuh udah nggak enak aja. Kita belum ngomong aja kayaknya hati udah berat. Nah, jadi kamu tentukan instingmu yang mana. Yang penting di sini ada kebenaran yang harus keluar. Jadi lancar ya. Cakra tenggorokannya itu lancar, komunikasi harus lancar. Hidup itu benar-benar nggak bisa cuma satu aspek aja yang kita bangun, yang lain kemudian nanti aja. Itu akan berbarengan. Ya, jadi nomor satu intinya kamu itu sudah berada di frekuensi yang memungkinkan orang-orang ini untuk datang, tapi PR-mu cuma satu. Kamu harus terus berekspresi dengan jujur dan punya kebijaksanaan itu, kapan harus bicara, kapan kamu harus menyimpan kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Ya, nggak semua hal juga harus dibicarakan. Satu hal sebelum aku baca ke nomor 2, ini buat teman-teman yang mungkin juga bisa reading, yang mungkin juga punya kepekaan melihat energi atau bukan melihat tapi membaca energi di masa depan. Tidak semuanya harus kita kasih tahu ya. Hargailah bahwa setiap jiwa itu berhak menjalani proses mereka masing-masing untuk menemukan kebenaran. Jadi misalnya kita melihat bahwa oh ini nanti orang ini akan nikah masih lama nih, atau oh dia mungkin tidak akan bisa jadian sama orang yang itu. Kita nggak perlu ngomong ke orang yang bersangkutan buat apa. Menurut aku sih pribadi itu tidak bijaksana, karena kamu nge-bypass, kamu motong pelajaran orang lain. Yang ada kamu menciptakan karma lagi di situ. Itu yang pertama. Lalu kedua, aku juga suka bingung sama reader-reader yang selalu ngomongin tentang bencana, tentang prediksi-prediksi di masa depan yang sifatnya global ya. Menurut aku itu sangat tidak bijaksana. Karena apa? Bukannya membawa kedamaian. Pertama gini, prediksi itu sifatnya tidak pernah pasti. Tidak pernah 100% akan terjadi. Itu satu aja udah, kalau dinyatakan kayaknya, wow lo ngapain sih gitu. Pasti juga kagak, terus lo ngomongin. Yang kedua,
tidak membawa kedamaian. Karena yang diomongin adalah kemungkinan bencana, kemungkinan kehancuran. Buat apa? Udahlah ya nggak pasti, terus lo bikin orang yang hidupnya sehari-hari udah struggling gitu ya, udah banyak urusan, udah banyak masalah, makin lagi bermasalah dengan dibebanin pikiran kayak gitu. Jadi please be wise dengan vision gitu ya, penglihatan yang masuk ke dalam radar kamu. Saring lagi, karena percayalah, bahkan seorang nabi pun yang sudah levelnya sangat tinggi ya secara spiritual, kadang masih bisa salah. Ya, jadi kalau buat aku sih gini ya, aku mendingan diem. Ini beda ya sama ini ya, karena ini tentang kebenaran yang pasti. Tapi kalau ada hal yang belum pasti, aku mendingan diem. Dan lagian kalaupun misalnya terjadi bencana besar dan menimpa kita, emang kita bisa apa? Gitu. Emang kita bisa lari. Kalau udah meant to be ya sudah gitu. Andai kata kamu tahu nih kapan kamu mati, terus kamu mau ngapain gitu kan? Mau mau lari dari kematian itu kan juga nggak bisa ya. Gitu. Teman-teman pokoknya kalau pesan ini resonate gitu ya, kalau kamu ketemu reader atau ngeliat di video YouTube yang judulnya udah kayak gitu ya, prediksi 2020 nanti akan ada tsunami atau apa, saran aku daripada kepikiran mendingan gak usah ditonton ya. Dan buat yang reading, buat teman-teman yang reading punya mimpi atau apa, pikirkan lagi apakah itu bijaksana untuk disebarluaskan, apakah membawa manfaat, membawa kedamaian hati banyak orang. Karena gini, bencana pun bisa berubah ketika vibrasi orang berubah. Bencana alam itu bisa tidak terjadi kalau banyak manusia, banyak cinta di dalamnya. Itu beneran, itu sudah scientifically terbukti. Secara ilmiah sudah terbukti suatu daerah banyak mengalami gempa, terutama karena orang-orang di sana bergejolak, pemarah, banyak kekecewaan segala macam. Dan ada suatu daerah di mana mereka sangat subur, bahkan suatu pulau terbentuk di lautannya karena ada sekelompok manusia yang hidup di situ sering berdoa, penuh sukacita dan bahagia di dalam hatinya. Tuh ya, jadi please, it's not that simple. Apa yang kita lihat di mimpi belum tentu itu adalah pertanda. Kebanyakan, teman-teman ya aku kasih tahu lagi, kebanyakan kalau kita mimpi tsunami, mimpi bencana, itu adalah simbol untuk diri kita sendiri. Bahwa kita sedang melalui turbulensi emosi yang segitu kuatnya. Itu aku alamin sendiri. Aku juga dulu gitu nyangkain bahwa oh nanti akan gak ada tsunami beneran, oh nanti akan banjir beneran tuh. Enggak. Itu melambangkan hidup kita kok, bukan melambangkan bahwa dunia akan seperti itu. Ya, so be careful, bijaksanalah dalam menyampaikan suatu kebenaran dan cek terus-terusan apakah itu kebenaran atau itu hanya refleksi keadaan kondisi emosi kita pada saat itu. Ini yang nomor 1, yang ekstra pesannya tadi sih ya buat kita semua ya, juga buat aku gitu. Aduh, aku sih pokoknya kalau udah ngomong sama orang paling ngeri. Karena daripada nyusahin hidup orang, mendingan gue diem gitu loh. Dan biarkan hal-hal besar yang terjadi dalam hidup orang itu memang Tuhan aja, itu tugasnya Tuhan gitu. Itu udah bukan peran gue gitu kan. So, ya. Oh, ini nomor 2. Striving. Wah, ini asik nih. Eventually the individual's ego drive to make things happen falls away. Ya, jadi kamu tuh udah kapok hidup pakai cara kamu sendiri. Karena ternyata selama ini cara kamu tidak membawa manfaat yang signifikan. Cara berpikir kamu ternyata selama ini hanya bikin
hidup kamu majunya sampai segitu doang gitu loh. Ada pola-pola yang memang kamu udah tahu nih tidak membawa kemajuan, atau kamu udah lihat kondisi hidup kamu itu hanya dikelilingi orang-orang yang misalnya suka ngeluh, negatif banget, tidak mendukung kamu, tuh kamu udah lihat. Jadi di sini nih kamu udah sampai tahap dimana kamu sadar kalau hidup kamu saat ini nggak happy itu bukan salah siapa-siapa, tapi karena kamu mengizinkan diri kamu berada dalam situasi tersebut. Kamu memelihara mindset yang tidak bermanfaat. Kamu punya belief system yang limited gitu, yang sangat terkotak-kotak dan kecil, sehingga hidup nggak kemana-mana. Kalaupun maju, majunya cuma sedikit, sedikit, sedikit gitu. Nah, karena sudah sadar, jadi di sini nih ini juga bagus kayak tadi ya, kartu yang pertama. Di sini kamu fasenya adalah sudah menyadari. Ada yang nggak bener nih dari cara gue menjalani hidup. Ada yang mesti diperbaiki, ya. That's why ini terjadi. Pasti ingat ya kalau misalnya ada malaikat Archangel Michael di sini. Ini kartunya kan malaikat Michael. Kalau sampai ada dia, berarti ada hal-hal yang harus disapu bersih dari hidup kamu. Uh, Bisa berupa orang-orang atau teman-teman dekat, atau mungkin relationship kamu, mungkin pekerjaan, mungkin kondisi rumah yang sekarang. Jadi kalau ada Michael di sini biasanya akan ada kehilangan. Aku sih nggak terlalu suka pakai kata kehilangan ya. Biasanya akan ada cleansing, ada pembersihan. Ada pembersihan itu berarti ada yang harus dicabut, dihilangkan. Karena sudah sangat toksik. Nah, untungnya kamu sudah punya state of mind yang kayak gini. Kamu tuh udah tahu bahwa oke, kalau cara gue salah berarti ini saatnya untuk gue berserah. Buat apa hidup selama puluhan tahun berusaha gitu ya, dan nggak menghasilkan hal-hal yang besar. Itu berarti kita tidak mengundang Tuhan ke dalam hidup kita. Kita berusaha terus. Tahu ya bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Tapi kalau kita hidup dan menyadari bahwa ada kekuatan lain selain diri kita, dan kita mau nih, kita mundur deh, atau kita kalau lagi naik mobil nih ya, kita mempersilahkan Tuhan untuk yang nyetir. Kita di kursi penumpang aja. Nah, ini adalah momen itu. Kamu tahu bahwa cleansing ini kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa stopin ini, nggak bisa dikendalikan. Karena kalau kamu lawan, hidup akan makin berat. Kamu udah tahu, oh, ini kayaknya gue lagi dibersihin nih. Gue lagi kayak karantina ini kan juga sebenarnya pembersihan. Kita disuruh diam di rumah, everything falls away gitu, yang tidak bermanfaat buat kita tuh dirontokin dari hidup kita ya. Jadi ini adalah momen dimana kamu mengizinkan Tuhan mengambil kendali, menjadi kendali utama yang membawa hidup kamu. Dia ada di kursi pilot, dia ada di kursi pengendara, kamu di kursi penumpang. Ya, simpelnya gitu aja. Jadi kalau misalnya kamu dalam masa seperti ini dan kamu ngerasa nelangsa, kamu ingetin diri kamu bahwa kamu nggak perlu sedih. Karena sekarang yang take charge gitu ya, yang in charge itu adalah Tuhan. Kamu hanya tinggal harus membiarkan ini terjadi. Kalau memang kelihatannya kayak breakdown, hancur gitu ya, semuanya crumbling, semuanya rontok, biarin aja. Biarin. Rontokin aja sampai habis gitu. Aku juga gitu kadang-kadang kalau aku lagi sedih banget atau sesuatu terjadi sama hidupku ya. Kadang akhirnya karena udah nggak bisa aku lawan, nggak bisa aku naik-naikin gitu semangatku gitu. Bentar, ada pesawat lewat. Jadi soalnya pesawatnya masih pendek-pendek, melintasnya jadi gede banget, sampai geter. Ya, jadi di masa kayak gini tuh mentokin aja. Kalau emang sedih, mentokin. Kalau emang sakit, mentokin. Jangan dilawan gitu. Kalau ada orang-orang yang pergi dari hidup kamu, lepasin. Kalau kamu akan kehilangan pekerjaan, lepasin. Ada barang-barang hilang dari hidup kamu, let go.
ya. Yang hilang memang berarti bukan punya kamu. Yang hilang akan tergantikan, jangan khawatir. Ya, pembersihan ini benar-benar kamu butuh ini gitu untuk hidup yang lebih ringan, yang lebih baru, yang lebih empowering. Jadi izinkanlah ini terjadi dengan legowo. Izinkanlah Tuhan mengambil alih hidup kamu dan kamu istirahat di kursi penumpang. And trust the process, percaya sama prosesnya. Ini nggak akan lama kalau kamu nggak ngelawan kok. Akan lama kalau kamu lawan, ya. Kalau ini kamu izinkan terjadi, kamu pasrah, kamu berserah, cepet, akan cepet selesai. Ini nomor 2. Yang nomor 3, cantik banget, lihat tuh warnanya senada. Ada tentang direction, arah. Yang ini adalah angelic being ya. Ini tentang kamu dua-duanya, bukannya tentang malaikat pendamping, enggak. Ini adalah kamu. Jadi kamu nih sedang dalam fase spiritual yang cukup tinggi, sehingga kamu sendiri bingung sebenarnya misi gue di dunia ini apa sih, gue lahir buat apa. Ya, ini penuh dengan warna magenta, ungu, itu warna-warna frekuensi yang tinggi, warna-warna cinta yang unconditional, warna spiritual juga. Kalau di sini sih sarannya sangat simpel, lakukan kebaikan aja. Jadi kita sekarang gini, kadang orang suka mengkotak-kotakan menjadi misalnya, misi gue adalah sebagai healer, misi gue adalah sebagai light worker, atau gue light worker aja banyak banget, bisa light worker apa gitu. Aku juga baru denger tuh indigo juga dijadiin dipecah-pecah lagi kan, jadi banyak banget gitu. Ada indigo humanis lah, ada apa, aduh. Nah itu adalah suatu kotak-kotak yang menurut aku akan mengecilkan keilahian jiwa kita gitu ya. Jadi di sini berbuat baik aja, ikutin hati, jangan terjebak sama label, jangan melabeli diri kamu, jangan mengecilkan diri kamu, nanti kamu sendiri yang susah gitu. Karena Tuhan itu maha besar, gede banget ya, bisa dibayangin kan, dia mencakup seluruh alam semesta, langit dan bumi. Bumi aja bisa, it's like alam ya. Alam itu nggak cuma bumi dan langit, tapi berbagai dimensi, berbagai lapisan. Dan disitulah ada sang pencipta. Jadi misalnya gini, simple aja analogikanya. Kamu merasa bahwa tugas kamu adalah sebagai guru. Itu kamu yang mikir ya. Tapi kalau Tuhan mau pakai kamu, misalnya hari ini kamu akan dijadikan seorang healer, maka si ego akan memberontak. Ego akan bilang, gak bisa Tuhan, gue itu guru, masa mau lo jadiin healer? Gitu. Tuh jadi kecil ya. Atau kamu adalah seorang healer, kemudian suatu ketika Tuhan mengarahkan kamu ke jalan kreativitas, bentuknya seni. Seninya apa? Misalnya seni peran. Kamu menjadi pemain teater. Yang tadinya kamu maininnya energi, reiki, kemudian kamu diarahin menjadi pemain teater. Kalau kamu bilang, nggak bisa Tuhan, gue adalah reiki master, gue mainannya energi, bukannya seni peran. Oh, kecil sekali. Padahal dalam berperan pun, kamu bisa memakai energi untuk menyembuhkan orang, misalnya dengan memainkan peran dengan sepenuh hati. Dengan tulus, dengan niat bahwa semoga peran yang kamu bawain bisa bermanfaat buat orang. Ya, jadi benar-benar semua cuma tergantung niat. Jadi begini, jadilah kayak tos serba. Kalau aku bilang ke suami aku, kita hidup kayak tos serba aja ya, Beb, aku bilang gitu. Apa yang kehidupan butuh, insya Allah kita bisa kasih. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, insya Allah kita bisa lakukan. Jadi
Kayak gini, kalau memang aku lagi dibutuhkan untuk jadi reader, aku akan reading orang. Kalau aku dibutuhkan untuk menerjemahkan film, aku nerjemahin. Kemudian kalau nanti aku disuruh mijetin orang, aku mijet. Kemudian kalau disuruh ngajar yoga, aku ngajar yoga. Jadi apapun bisa. Apapun yang Tuhan pengen kamu lakukan, kamu willing to do it. Itulah yang namanya misi kamu. That's your mission in life. Menjadi tangannya, perpanjangan tangannya, menjadi saluran berkatnya, ya, itu. Menurut aku sih itu. Jadi ngapain untuk dikecil-kecilin? Itu sangat-sangat manusia gitu. Jadi keilahiannya hilang. Ya, jadi kamu tenang aja. Just be yourself, lakukan kebaikan-kebaikan, gak peduli sekecil apapun, itu akan mengarahkan kamu kemana kamu harus berada. Percayalah dimanapun kamu harus berada, dengan siapapun orangnya, itu sudah sempurna. That's your direction pada saat itu. Nanti kalau disuruh pindah lagi, ikutin, ngalir. Itulah hidup yang mengalir seperti itu. Kamu terus mengikuti perpindahan-perpindahan, moment by moment. Uh, waktu Waktunya kadang-kadang bisa sangat cepat, bisa sangat lambat. It's okay. Ikuti kehendaknya aja ya, jangan kehendak kita. Nomor 3, nomor 4, patience. If you have tried forever to shift a problem, there's something to learn from it, embracing it. Oke, ini ada masalah atau sesuatu yang selama ini tidak berubah-berubah gitu. Kamu disuruh sabar, dan di sini ada kartunya namanya Earth Angel. Ini lembut banget deh, lihat deh. Warna-warnanya juga sangat kalem ya, nggak ngejreng-ngejreng. Kalau di sini aku ngerasainnya buat kamu yang nomor 4, kondisi hidupmu sekarang itu sudah baik, sudah sempurna, meskipun tidak seideal yang kamu inginkan. Ada hal-hal yang kamu ngerasa ini harusnya bisa lebih besar lagi nih, atau ini harusnya bisa lebih baik lagi. But guess what? Kadang-kadang kecil pun itu sudah yang terbaik. Jadi paling pesan aku cuma satu, berhenti melihat hidup orang lain. Karena sebenarnya kondisimu ini sudah ideal untuk kamu sekarang. Tidak perlu juga dengerin pendapat orang yang bilang bahwa, ayo dong, kamu kan bisa begini, harus ya gini, 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 nih. Gak usah. Kayak dulu tuh aku pernah, banyak banget orang yang suka bilang sama aku dulu ya, dulu banget, waktu masih umurku 20-an. Mereka suka tanya, buat apa aku tinggal di Indonesia? Ada yang bilang, kamu akan lebih berkembang kalau kamu hidup di luar. Kamu akan lebih happy, energi kamu akan lebih bersih kalau kamu hidup di luar. Itu kan kadang bikin pikiran ya. Aku sih cuma percaya, kalau memang aku meant to be hidup di luar negeri, pasti gue akan lahir di sana. Atau pasti akan ada jalannya. Ngapain gue capek-capek cari jalan untuk bisa pergi ninggalin Indonesia gitu. Dan aku cuman mikirnya mungkin di negeri ini juga butuh gue gitu kan. I'm still needed here. Aku masih dibutuhin di sini. Orang tua aku masih butuh aku. Gitu. Jadi kurang lebih pesannya sama buat kamu. Sabar aja. Perubahan itu ada waktunya. Tapi untuk sekarang inilah idealnya kondisinya buat kamu. Kita kadang suka nggak tahu bahwa apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan kapasitas penerimaan kita. Semua itu ada kapasitasnya loh teman-teman. Bahkan untuk menerima uang yang banyak aja kalau kita tidak punya mentalitas yang benar akan sia-sia. Atau gini, sesimpel gini, kita selalu pengen punya rumah gede. Tapi punya nggak kapasitas untuk merawat rumah sebesar itu? Gitu ya, kayak atau kita pengen punya sesuatu, atau pengen menikah lah, simple, atau pengen punya pacar. Kayaknya enak menikah, punya pacar, tapi punya nggak kita kapasitasnya untuk menjadi seseorang yang punya pasangan? Karena itu, it's another level of challenge, itu adalah tantangan yang baru lagi, tantangan yang lebih besar lagi.
Begitu juga dengan anak. Kita ingin punya anak, punya nggak kita kapasitas sebagai orang tua? Tuh, jadi ketika menginginkan sesuatu dan tidak dapat, coba tanya ke dalam diri, apakah kita punya kapasitasnya? Tuh. Sama dengan orang-orang misalnya juga pengen tinggal sendiri, berpisah dari apa gitu kan, orang tua, meninggalkan keluarga, punya nggak kapasitasnya untuk pergi? Kalau nggak punya ya jangan gitu. Gitu ya, jadi kadang kita maunya banyak banget, tapi sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk menjalani hal itu. Itu juga makanya suka dibilang be careful of what you wish for. Hati-hati sama keinginan kamu. Karena kadang-kadang nanti Tuhan akan kasih hanya sebagai ujian gitu, hanya sebagai pengen dikasih lihat, nih lo gua kasih ya, lo pengen ini. Lo bisa nggak ngejalaninnya? Lo bisa nggak merawatnya? Karena semua adalah amanah. Semua itu amanah, bahkan tubuh aja teman-teman. Kita dikasih tubuh aja bisa nggak menjaga? Hidup kita bisa nggak kita jaga? Ya, nah jadi bersyukur aja kondisi kamu udah bagus sebenarnya. Nanti ketika memang menurut Tuhan kamu sudah siap menerima hal yang lebih besar lagi, itu akan terjadi kok. Sabar, semua ada waktunya. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you banget udah nemenin aku sampai di titik ini gitu ya. Kita bertumbuh bersama di sini, belajar sama-sama. Dan silakan komen, silakan share kalau misalnya pesan ini mungkin ada yang butuh di luar sana dan belum subscribe. Sampai ketemu lagi insya Allah besok atau ya di waktu yang memang mengizinkan kita untuk ketemu lagi. Dadah!